saudara. Begitu bangkrut, negara gak punya duit, terus bagaimana nyari duit? Pajakin rakyat. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa di zaman Pak Harto nggak bangkrut? Kenapa sekarang bangkrut? Ternyata saudara, dalam 10 tahun terakhir kemarin ini saudara, apa yang terjadi? Tim sukses saudara, daripada presiden maupun wakil presiden dibagi-bagi menjadi komisaris BUMN saudara. Buzzer diangkat jadi komisaris saudara, influencer diangkat jadi komisaris, artis diangkat jadi komisaris saudara. Bahkan penghina agama, penghina nabi, penghina ulama rame-rame dijadiin komisaris saudara. Luar biasa, termasuk para koruptor. Saya bukan fitnah saudara, saya kasih contoh. Gubernur DKI Jakarta saudara, kemarin ini saudara, begitu melakukan penodaan agama dipenjara 2 tahun, keluar dari penjara diangkat menjadi komisaris utama Pertamina, gajinya miliaran tiap bulan. Koruptor diangkat jadi komisaris, influencer diangkat jadi komisaris, buzzer diangkat jadi komisaris, orang-orang top saudara disuruh mengelola daripada BUMN, bangkrut. Satu kehormatan sekaligus satu kebahagiaan bagi saya pada kesempatan malam hari ini untuk yang kesekian kalinya setelah 9 tahun lamanya kita tidak berjumpa. Akhirnya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini kita bisa dipertemukan kembali di masjid yang mulia, di tempat yang penuh keberkahan, dalam rangka memperingati hari kelahiran seorang manusia besar yang memiliki nama besar, yang berjiwa besar dan punya sejarah yang besar karena dididik dan dibesarkan oleh yang maha besar, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi malam hari ini kita kumpul di tempat ini untuk memperingati maulid Nabi yang agung Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Semoga dengan kita kumpul di tempat ini pada malam hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah, dan tidaklah nanti kita pulang dari tempat ini kecuali dosa kita semua diampuni oleh Allah, kesalahan kita dimaafkan, kesulitan kita dimudahkan, kesempitan kita dilapangkan, hidup kita dibahagiakan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di awal ini tentunya tidak lupa saya sampaikan salam penghormatan saya kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bekerja keras untuk mensukseskan peringatan Maulid Nabi pada malam hari ini. Begitu juga seluruh pengurus daripada Masjid Al-Musannif yang kita cintai dan kita banggakan ini. Begitu juga para masyaikh, para alim ulama, para tuan-tuan guru yang pada malam hari ini saya lihat begitu banyak yang hadir, yang tidak saya sebutkan satu persatu nama-nama beliau, tapi sedikit pun tidak mengurangi takrim dan ihtiram kita kepada mereka. Begitu juga kita sampaikan salam penghormatan ini kepada seluruh para tokoh, pimpinan ormas-ormas yang ikut hadir, ikut bekerja sama untuk melancarkan acara ini. Begitu juga para ustadz, pimpinan pondok-pondok pesantren, pimpinan masjid-masjid, pimpinan musola-musola, pimpinan majelis-majelis taklim. Mudah-mudahan semua para habaib, para tuan guru, para masyaikh, para ustadz, para ustazah yang hadir pada malam hari ini bersama kita dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam taat dan ibadah, dalam sehat walafiat, dan selalu diberikan kemenangan dalam setiap langkah perjuangannya. Amin ya rabbal
alamin. Kemudian secara khusus salam penghormatan ini saya sampaikan kepada kawan-kawan saya seperjuangan daripada pengurus maupun aktivis Front Persaudaraan Islam yang ada di Sumatera Utara ini, wabil khusus di kota Medan yang kita cintai ini. Kemudian juga saya sampaikan saya tidak sendiri datang, tapi saya didampingi oleh saya punya istri, saya punya anak, saya punya menantu. Begitu juga kawan-kawan perjuangan. Di sini ada Habib Muhsin bin Zaid Al-Attas. Beliau adalah salah satu majelis syura dari Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam. Dan di sini ada sahabat kawan lama saya, Ustadz Hajarullah Zulfikar, ya ikhwan. Beliau ini dari awal munculnya FPI di Sumatera Utara dideklarasikan di kota Medan awal tahun 2000-an bersama para kiai, para ulama ketika itu yang tantangannya sangat berat. Maaf, ketika itu kota Medan masih dikuasai oleh mafia judi, saudara, di mana-mana. Sampai ustadz kiai penceramah nggak berani dulu bicara judi, ya ikhwan. Jadi Medan ini dulu luar biasa. Tapi saudara, semakin hari gerakan Islam, gerakan perjuangan Islam semakin tumbuh subur, semakin kuat, semakin bagus, semakin bersatu, sehingga Medan yang sekarang ini luar biasa, kibaran bendera gerakan Islamnya itu melambai kemana-mana ke seluruh negara tercinta Indonesia. Alhamdulillah. Seterusnya Medan Sumatera ini, saudara, Allah jadikan sebagai wilayah salehah, wilayah thayyibah, wilayah mubarakah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini saya bersama rombongan tadi sampai di siang hari disambut oleh para habaib, para ulama, para ustadz, oleh Haji Ijek juga, saudara, dengan keluarga semua. Saya ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairal jaza. Baiklah ya ikhwan, sebagaimana sama kita maklumi, pada malam hari ini kita kumpul dalam rangka tabligh akbar memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita perlu mengenal lebih jauh. Tak kenal maka tak sayang, saudara. Bagaimana kita bisa cinta kita punya Nabi? Bagaimana kita bisa sayang kita punya Nabi kalau kita tidak kenal siapa beliau sebenarnya, saudara? Jadi untuk kita bisa ikut Nabi, mensuri tauladani Nabi, ya kita mesti cinta dulu kepada Nabi. Kalau udah cinta, maka akan mudah kita mensuri tauladaninya. Tapi bagaimana supaya kita cinta Nabi? Ya kita mesti kenal, kita mesti tahu betul siapa itu Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahibail kiram, Nabi yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini, saudara, adalah seorang Nabi yang dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat untuk semesta alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah yang nyatakan dalam Al-Quranul Karim, tidaklah sekali-kali kami mengutus engkau ya Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk semesta alam. Dalam bahasa Arab yang dimaksud dengan alamin, yaitu semesta alam, adalah masih wallah. Apa saja selain Allah itu disebut alamin. Atau dengan kata lain, semua makhluk ciptaan Allah itu adalah alamin. Jadi kalau Nabi alaihi salatu wassalam disebut sebagai rahmat untuk semesta alam, berarti Nabi kita rahmat untuk alam manusia, rahmat untuk alam malaikat, rahmat untuk alam jin, rahmat untuk alam haywanat, rahmat untuk alam tumbuhan, rahmat untuk apa saja yang ada antara langit dan bumi ini, saudara. Nah, kalau Nabi disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat untuk semesta alam, itu sudah cukup buat kita menjadi dalil, menjadi bukti
bahwa manusia ini adalah manusia yang sempurna. Kenapa? Karena mustahil kalau Nabi tidak sempurna menjadi rahmat untuk semesta alam. Mustahil ya ikhwan. Nabi menjadi rahmat untuk semesta alam, dijadikan oleh Allah sebagai rahmat untuk semesta alam karena beliau sempurna. Karena itu jangan pernah sekali-kali seorang muslim, saudara, meragukan akan kesempurnaan kepribadian, perilaku, akhlak, saudara, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini adalah seorang Nabi yang sudah diberikan sertifikat ilahi, syahadatun ilahiyah. Tentang apa? Tentang keagungan akhlaknya. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqarallahu subhanahu wa ta'ala fi akhlaqi nabiyyihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad sungguh berada di atas akhlak yang azim, atau sungguh betul-betul memiliki akhlak yang azim. Allah enggak sebut di situ akhlak yang hasan, yang baik. Allah enggak sebut di situ akhlak yang indah, tapi yang Allah sebut adalah akhlak yang azim. Azim artinya agung. Jadi kalau dikatakan akhlak yang azim, saudara, akhlak yang betul-betul indah, betul-betul bagus, itulah yang dimaksud dengan akhlak sempurna. Dan yang memberikan pernyataan ini, saudara, adalah Allah. Allah yang maha mengetahui apa yang dilakukan oleh Nabi di depan umatnya, apa yang diucapkan oleh Nabi di hadapan umatnya. Allah yang maha mengetahui apa yang dilakukan oleh Nabi di belakang umatnya, dan apa yang dikatakan oleh Nabi di belakang umatnya. Bahkan Allah yang maha mengetahui tentang apa saja yang ada di benak dan pikiran Nabi alaihi salatu wassalam. Allah yang maha tahu itulah, saudara, yang memberikan kesaksian syahadah. Makanya tadi saya katakan ini syahadatun ilahiyah, ini sertifikat ilahi yang gak main-main. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna tersebut, saudara, yang maha mengetahui tersebut, yang memberikan kesaksian bahwa Muhammad di akhlak yang azim, akhlak yang sangat agung dan sempurna. Alhamdulillah. Nah, sekali lagi saya mau nyatakan di sini, ayat ini pun seperti ayat yang tadi, saudara, juga menjadi dalil, menjadi bukti kuat buat kita semua tentang kesempurnaan Nabi alaihi salatu wassalam. Karena kalau akhlak Nabi tidak sempurna, kalau akhlak Nabi banyak kekurangan, kalau perilaku Nabi banyak cacat, banyak aibnya, saudara, mustahil Allah memberikan kesaksian wa innaka la'ala khuluqin azim. Mustahil. Jadi ayat ini pun juga menjadi dalil bahwa Nabi adalah al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Alhamdulillah. Baik ya ikhwan, Nabi yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini adalah seorang Nabi, saudara, yang kita diperintahkan oleh Allah untuk memberikan totalitas ketaatan, totalitas kepatuhan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Atau dengan kata lain, kita wajib taat kepada Nabi dengan ketaatan yang mutlak. Itu kalau taat mutlak berarti udah nggak usah pakai ditanya lagi, nggak usah pakai ragu bimbang lagi, saudara. Pokoknya apa aja yang diajarkan Nabi kerjakan, apa saja yang dilarang oleh Nabi tinggalkan, selesai, saudara, sempurna. Maka itu Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Sadaqallahul azim. Ayat ini, saudara, dibedah oleh para ulama tafsir kita, saudara. Di situ Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman,
Jadi siapapun di antara kita yang merasa punya iman, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib untuk merasa terpanggil oleh ayat ini, saudara. Jadi Allah menyerukan, ya ayyuhalladzina amanu. Ini kalau ulama-ulama ahli tafsir mengatakan ini adalah an-nidaul habib. Ini seruan yang penuh cinta, saudara. Allah menyerukan hamba-hambanya yang beriman dengan seruan yang penuh cinta dan kasih sayang. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, atiullah, taatilah olehmu Allah Subhanahu wa ta'ala, wa atiur rasul, dan taatilah olehmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ulil amri minkum. Begitu ulil amri, Allah enggak sebut lagi wa atiu, cuma diatofkan saja, saudara, wa ul ataf. Jadi kalau terjemah bahasa Indonesianya, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah, dan dalam kurung taati juga ulil amri minkum, yaitu ulil amri daripada kamu sekalian. Siapa itu ulil amri? Kebanyakan ulama mengatakan ulil amri itu adalah ulama dalam urusan agama dan akhirat, umara dalam urusan dunianya. Jadi ulama dan umara adalah ulil amri kita semua. Nah, saudara, kita diperintahkan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, dan juga taat kepada ulil amri. Tapi ada perbedaan antara ketiga ketaatan ini, saudara. Taat kepada Allah sifatnya mutlak, artinya bersifat mutlak. Apa saja yang Allah haramkan, ya haram. Nggak perlu lagi kita perdebatkan, saudara. Apa saja yang Allah wajibkan, ya wajib. Nggak boleh kita tolak, saudara. Itu namanya taat yang mutlak. Apa saja yang Allah perintahkan kerjakan, apa saja yang Allah larang tinggalkan, titik. Nggak usah banyak bertanya, nggak usah ragu, saudara. Itu namanya taat mutlak. Kenapa taat kepada Allah mutlak? Karena Allah mustahil salah. Catat baik-baik, Allah mustahil salah karena Allah maha sempurna. Yang kedua, wa atiur rasul, dan taatilah Rasulullah. Sepakat para ulama, taatilah Rasulullah juga bersifat mutlak. Dalilnya ada ayat lain yang Allah nyatakan, faqala ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang diberikan oleh Rasulullah kepada kamu, ambil. Dan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah, tinggalkan, jauhkan. Saudara, jadi jelas ternyata taat kepada Rasulullah juga taat yang mutlak. Apa saja yang Nabi suruh kerjain, apa saja yang Nabi larang, stop, jangan dikerjain, titik. Mutlak. Kenapa mutlak? Karena Nabi maksum, mustahil Nabi salah dalam menyampaikan risalah. Mustahil Nabi itu salah, saudara, di dalam menyampaikan syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu taat kepada Nabi mutlak. Nah, di sini, saudara, saya mau garis bawahi dulu sebelum kita masuk ke ulil amri. Apa yang mesti digaris bawahi, saudara? Nabi wajib kita taati secara mutlak. Ini sekaligus menjadi bukti lain, dalil lain buat kita bahwa beliau adalah manusia sempurna. Karena kalau beliau itu tidak sempurna, mustahil kita disuruh mentaati secara mutlak. Nggak mungkin. Kalau Nabi tidak sempurna, banyak celah, banyak cacat, banyak aibnya, mustahil kita diperintahkan untuk taat secara mutlak, saudara. Kalau kita sudah diperintah oleh Allah taati Nabi secara mutlak, berarti ada jaminan dari Allah bahwa Nabi maksum, suci, mustahil salah dalam menyampaikan risalah. Sallu ala Nabi. Nah, jadi lagi-lagi ini dalil tentang kesempurnaan Nabi. Alhamdulillah. Nah, kemudian kita lanjutkan ayat tadi, wa ulil amri minkum, dan taati juga para pemimpinmu.
taati itu ulama, taati itu umara. Wajib kita taat kepada umara, begitu juga kepada ulama. Tapi taat kepada ulama dan taat kepada umara tidak mutlak. Garis bawahi itu ya ikhwan. Sama-sama wajib, sama-sama kita harus taat, tapi tidak mutlak. Artinya tidak mutlak, saudara, kita wajib taat kepada mereka selama mereka tidak mengajak kita untuk melawan Allah dan Rasulnya. Dan kalau mereka coba-coba mengajak kita untuk melawan Allah dan Rasulnya, haram untuk kita taati, saudara. Kenapa? Karena ulama maupun umara tidak maksum. Sebersih-bersih mereka pasti punya salah, saudara. Sehebat-hebat mereka pasti punya kekurangan, saudara. Sehingga mentaati mereka enggak mutlak, tapi pakai syarat. Taati mereka selama mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau mereka sudah tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, enggak wajib untuk kita taati, saudara. Dalam hadis, saudara, tegas Nabi mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, innama ta'ah fil ma'ruf. La ta'ata li makhluqin, tidak ada taat kepada makhluk yang manapun juga, fi maksiatil khaliq, dalam maksiat kepada sang pencipta. Enggak ada taat kepada atasan untuk maksiat kepada Allah, haram. Nah, ini mesti dengar oleh semua umat Islam, saudara. Umat Islam yang manapun, jangan dikit-dikit, ini kan suruhan atasan, ini perintah atasan, ini saya disuruh atasan, ini perintah atasan. Kalau atasan memerintahkan kita dengan sesuatu yang bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, haram untuk kita taati, saudara. Takbir, sallu ala nabi. Nah, jadi kalau ulama, saudara, menyampaikan fatwa yang lurus sesuai Al-Quran dan As-Sunnah, kalau ulama mengajak kita ke jalan yang benar, kalau ulama menyebarkan ilmu yang tidak bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulnya, wajib untuk kita taati mereka. Dan sebaliknya, kalau ulama memutarbalikkan ayat dan hadis, kalau ulama mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, saudara, kalau ulama sudah menjual ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi hanya untuk urusan dunianya, haram untuk kita taati, saudara. Takbir, sallu ala nabi. Begitu juga umara. Kalau umara membuat undang-undang, membuat keputusan, membuat regulasi, membuat kebijakan, membuat aturan, saudara, yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, yang tidak melanggar syariat yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang tidak membahayakan rakyat, bangsa dan negara, saudara, betul-betul dia buat undang-undang yang bagus, wajib untuk kita taati, saudara. Soal kita suka atau benci itu urusan lain, saudara. Tapi soal taat kepada pemimpin yang tidak melanggar aturan Allah dan Rasulnya, hukumnya adalah wajib. Tapi sebaliknya, manakala ada umara yang membuat aturan, mengambil kebijakan, saudara, yang bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya, bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, saudara, membahayakan agama, membahayakan rakyat, bangsa dan negara, saudara, maka haram untuk kita mentaati mereka. Takbir. Yang di belakang udah teriak bakar. Saya dengar tuh barusan ada yang teriak bakar. Kayaknya lagi zaman bakar-bakaran. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tunggu dulu, ini baru gigi 1. Lu baru gigi 1 udah teriak-teriak bakar. Bagaimana kita masuk gigi 7? Udah dah, sampai sini aja dah ceramahnya dah. Masya Allah, lanjut. Lanjut. Tunggu, lu jangan teriak bakar dulu. Sabar. Jadi intinya saya mau tanya sekarang nih semua saya mau tanya, kalau ulama dan umara lurus ikut Allah dan Rasulnya, wajib tidak kita taati? Wajib tidak kita taati? Tapi kalau ulama dan umara menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya, bahkan menyesatkan umat, saudara,
Saya mau tanya, saudara, wajib tidak untuk kita taati? Wajib tidak? Yang begitu biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir. Sallu ala nabi. Nah, jadi saudara, Nabi yang kita peringati pada malam hari ini bukan sembarang manusia. Basyarun lakal basyari. Dia adalah seorang manusia yang tidak sama seperti manusia yang lainnya. Manusia yang maksum, yang dijaga Allah, yang dilindungi Allah, saudara. Dan manusia yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, mayuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, berarti dia taat kepada Allah. Masya Allah. Ini dalil lagi nih buat kita nih ya. Dalil apa? Allah menyatakan siapa yang taat kepada Nabi berarti dia taat kepada Allah. Mayuti'ir rasul faqad ata Allah. Enggak tanggung-tanggung, saudara. Bukti apa? Ini bukti kesempurnaan Nabi. Kalau beliau tidak sempurna, kalau beliau banyak salah, banyak cacat, saudara, mustahil taat kepada beliau sama dengan taat kepada Allah. Ini Allah yang menyatakan taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Manusia yang dinyatakan oleh Allah taat kepadanya sama dengan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sembarang manusia. Dia adalah al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Dialah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Senang tidak punya Nabi sempurna? Bersyukur tidak? Beriman kepada Nabi, percaya kepada Nabi, cinta kepada Nabi, takbir, sallu ala Nabi. Nah saudara, kenapa sih Nabi bisa begitu sempurna? Oh, tadi sudah kita jawab, Nabi maksum, dilindungi Allah. Tapi ada hal lain yang mesti kita ketahui, saudara. Apa yang mesti kita ketahui? Muncul pertanyaan, kenapa ya begitu Nabi lahir, saudara, masih dalam kandungan ibunya, ayahnya sudah meninggal dunia. Begitu dilahirkan, umurnya masih sangat muda, saudara, ibunya meninggal dunia. Kemudian tumbuh besar, belum mencapai usia remaja, kakeknya yang merupakan tokoh masyarakat Quraisy meninggal dunia juga, Abdul Muthalib. Kok kalau kita perhatikan periodenya terus ditinggal, saudara, sama orang-orang kuat yang mestinya menjadi pembimbingnya. Rahasianya, saudara, ada pada hadis Nabi alaihi salatu wassalam, tatkala beliau mengatakan qad adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah sudah mendidik aku adab, mendidik aku akhlak, mendidik aku budi pekerti. Allah yang langsung mendidikku, fa ahsana ta'dibi. Makanya didikanku adalah didikan yang terbaik. Jadi Allah ingin tunjukkan, dari hadis ini kita tahu, oh ternyata Allah ingin tunjukkan kepada seluruh umat manusia, saudara, bahwa sempurnanya Nabi bukan karena didikan ayahnya, bukan karena didikan ibunya, bukan karena didikan kakeknya, saudara, tapi betul-betul langsung karena didikan dari yang maha pendidik, yaitu Allah subhanahu. Siapa yang maha agung? Siapa yang maha sempurna? Siapa yang maha suci? Takbir, sallu ala nabi. Nah, jadi saudara, oh pantas Nabi sempurna, dididik langsung, saudara, sama Allah. Pantas Nabi sempurna. Makanya jangan ragu lagi dengan kesempurnaan Nabi. Nah, kenapa sih saya sampaikan ini, saudara, pada acara seperti ini? Karena belakangan ini ada oknum-oknum pejabat kita, saudara, ada kepala daerah, ada anggota dewan. Saya dengar sendiri, saya lihat sendiri, saya saksikan sendiri, saudara, pada rekaman video mereka yang viral kemana-mana. Seenaknya mereka bilang, nggak ada itu manusia yang sempurna. Semua manusia itu pasti punya salah, punya dosa. Termasuk Nabi Muhammad pun nggak sempurna. Kurang ajar, saudara. Bakarnya lebih kencang. Tunggu dulu. Ini baru gigi 1,5. Lanjut.
Lanjut. Nah, saya mau tanya tuh saudara, kalau ada oknum-oknum pejabat bicara seperti itu, ngawur tidak? Ngawur tidak? Sesat tidak? Hati-hati kalau ada yang mengucapkan seperti itu dengan sengaja, saudara, untuk merendahkan Nabi, saudara, hukumnya murtad, keluar dari Islam, saudara. Nah, saya khawatir karena yang bicara pejabat, yang bicara tokoh masyarakat didengar sama anak-anak muda. Nanti anak-anak muda menjadikannya sebagai pegangan. Oh, kalau gitu Nabi nggak sempurna juga. Nah, maklum Gen Z ini, saudara, sebagaimana kita ketahui, saudara, ini sekarang ini mereka mudah menyerap informasi, segala macam informasi, digegap gempita daripada revolusi teknologi medsos. Nah, kalau anak-anak muda kita, saudara, tidak ada di bawah bimbingan syekh, bimbingan guru, bimbingan ustadz, dengan mudah mereka bisa terpengaruh dengan ucapan-ucapan yang sesat menyesatkan seperti itu. Betul? Nah, begitu saya mau tanya, menjaga generasi muda kita wajib tidak? Wajib tidak? Nah, makanya kepada para pejabat, kalau nggak ngerti agama, jangan ngomong agama. Kalau nggak tahu agama, jangan sok pinter agama. Urus saja bidangnya. Betul? Betul? Nah, akhirnya ucapannya jadi ngawur, dan itu bisa menimbulkan keonaran dan kegaduhan. Nah, baiklah saudara, kalau kita sudah tahu sedemikian rupa tentang kita punya Nabi alaihi salatu wassalam, maka saya akan bawakan satu ayat lagi, saudara, tentang kesempurnaan kita punya Nabi, hebatnya kita punya Nabi, saudara. Dan ini sering kita bacakan kalau kita lagi memperingati Maulid. Tadi pada saat kita baca Rawi, ayat ini juga kita baca, saudara, di mana Allah menyatakan, faqala ta'ala fi kitabihil aziz, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul azim. Luar biasa, saudara. Allah nyatakan di sini, laqad ja'akum, telah datang kepada kamu sekalian, hei umat manusia, hei bangsa Arab, yang saat itu ayat itu diturunkan di sana, saudara. Hei orang-orang yang beriman, telah datang kepada kamu sekalian min anfusikum, dari jenis kamu sendiri, sama-sama manusia. Tapi manusia ini bukan malaikat, bukan jin. Min anfusakum, min anfusikum, dari jenis kamu sendiri. Bahkan ada satu riwayat qiraah yang lain menyebutkan min anfasikum. Min anfasikum artinya dari yang bagus di antara kamu, saudara. Cuman memang qiraah mutawatirahnya min anfusikum, saudara. Jadi Allah udah kasih tahu, telah datang kepada kalian rasulun, seorang rasul. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Rasul yang bagaimana? Allah kasih tahu sifatnya, azizun 'alaihi ma anittum. Azizun 'alaihi ma anittum. Artinya, saudara, azizun 'alaihi, dia merasa terbebani dengan beban yang sangat berat, ma anittum, dari apa-apa yang kamu derita. Dengan kata lain, artinya Allah ngasih tahu ini bukan sembarang manusia. Manusia yang suka duka kita menjadi suka duka dia, saudara. Sedihnya kita sedihnya dia, derita kita derita dia, sakitnya kita sakitnya dia. Allah yang kasih tahu ini manusia yang luar biasa, saudara. Azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum, dan dia sangat peduli kepada kamu. Harisun 'alaikum, peduli kepada kamu. Dia menginginkan kamu semua bahagia, selamat dunia akhirat. Allah yang kasih tahu sifatnya Nabi, bukan sembarang Nabi ini, saudara. Nabi yang merasa terbebani dengan penderitaan kita semua, suka duka kita, suka duka beliau, saudara, dan beliau sangat peduli dengan kebahagiaan kita. Nggak sampai di situ, bil mu'minina raufur rahim, dan terhadap orang-orang yang beriman rauf rahim. Rauf nama Allah, Rahim nama Allah. Kedua nama ini Allah berikan untuk nabinya, saudara. Jadi manusia yang satu ini
Rasul yang aku utus, dalam ayat itu Allah menyatakan saudara adalah seorang Rasul yang punya sifat Rauf dan Rahim terhadap orang yang beriman. Rauf dari kata ra'fah, Rahim dari kata rahmah. Apa sih bedanya? Kalau rahmah umum kita tahu cinta dan kasih sayang saudara. Lalu apa pengertian daripada ra'fah? Ra'fah orang yang kagak tegaan saudara. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut welas asih saudara. Kalau dalam bahasa umum disebut kagak tegaan. Tahu kagak tegaan kan ya? Tahu kagak tegaan, pokoknya ngelihat orang kesian aja, pokoknya kalau ngelihat orang pengen ngebantu aja, bawaannya kalau ngelihat orang tersentuh hatinya. Itu kita punya Nabi saudara. Nah sekali lagi ayat ini juga menjadi dalil kalau manusia ini tidak sempurna saudara, Allah nggak kasih dua namanya buat beliau saudara. Allah yang langsung menghadiahkan dua namanya. Bil mukminin dia Rauf, dia Rahim. Masya Allah. Kalau ini manusia nggak punya sifat yang sempurna, mustahil Allah puji sampai setinggi itu saudara. Nah, alhamdulillah. Jadi ini sekali lagi juga dalil kalau Nabi itu manusia yang sempurna. Nah di sini kalau para kiai, para ustadz, para ustadzah, begitu juga para santri-santri yang mengaji, kalau ingin mendalami soal ini baca kitab Asy-Syifa Bita'rifi Huquqil Mustafa karangan Al-Imam Al-Qadhi Iyad radhiyallahu taala anhu. Nah, di dalam kitab tersebut saudara, beliau ringkikan satu persatu keutamaan Nabi yang menunjukkan kesempurnaannya, lengkap dengan dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah saudara. Nah ini perlu dibaca oleh umat Islam kalau ingin mengenal lebih jauh tentang nabinya. Atau ada lagi satu kitab yang dikarang oleh saya punya guru almarhum wal maghfurullah Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani yang hidup di Mekah dulu saudara. Beliau mengarang sebuah kitab dengan judul Muhammad Al-Insanul Kamil, Muhammad manusia yang sempurna. Nah beliau kutipkan dalil-dalil saudara dengan singkat, padat, ringkas, jelas, langsung menunjukkan yaitu kepada maksud untuk mengenal lebih jauh siapa kita punya Nabi, sehingga kita tahu betapa sempurnanya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Jadi saya mau tanya lagi sekali lagi sebelum saya lanjutkan saudara, Nabi punya akhlak indah tidak? Bagus tidak? Sempurna tidak? Sempurna tidak? Sempurna tidak? Sallu ala nabiyikum Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah sekarang yang berikutnya saudara, kita udah tahu tuh Nabi begitu sempurna. Nah bagaimana manusia yang sempurna ini di dalam memimpin umatnya? Ini pelajaran buat ulama, buat umaro, juga buat umat saudara, buat generasi muda yang bukan nggak mungkin besok di kemudian hari anak-anak muda ini yang ada di Masjid Musannif ini saudara, besok ke depan ada yang jadi pemimpin umat, baik menjadi ulama ataupun umaro. Bukan tidak mungkin dari yang hadir di sini besok ada yang jadi gubernur, ada yang jadi presiden, ada yang jadi pimpinan DPR MPR, ada yang menjadi jenderal saudara, ada yang menjadi ulama besar. Amin ya rabbal alamin. Nah Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita sebagaimana beliau diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana cara memimpin umat. Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala li nabiyyihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan gharidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Ini ayat luar biasa saudara. Allah subhanahu wa ta'ala
mengajarkan Nabi, membimbing Nabi, membina Nabi, dan Nabi melaksanakan. Bagaimana cara menghadapi umat yang dipimpinnya? Allah nyatakan, fabima rahmatin minallah, dan antaran rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, lintalahum, engkau bersifat lembut, bersikap lembut kepada mereka ya Muhammad. Kau bersikap lembut kepada kau punya umat. Itu semua adalah rahmat dari Allah. Terus Allah kasih tahu, walau kunta faddan ghalidhal qalbi, andai kata engkau itu bersikap keras, pengis itu hati, saudara, dan satu min hawlik, saya umatmu akan pergi meninggalkan. Penggalangan pasukan, saudara, perlengkapan persenjataan tempur untuk menyerang Madinah, saudara. Nah, begitu Nabi dengar, Nabi kumpulin sahabat lagi. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Ini orang-orang kafir marah, mau dendam, mau datang lagi dengan pasukan yang berlipat ganda, dengan senjata yang lengkap. Bagaimana? Orang-orang tua, sahabat-sahabat Nabi yang senior seperti Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum, mereka punya pendapat, ya Rasulullah, kita sudah banyak makan asam garam, kita ini sudah banyak makan merasakan pahit manisnya perjuangan, kita juga pengalaman bagaimana itu pertempuran. Karena itu ya Rasulullah, kami mengusulkan sebaiknya kita bentengi diri saja di kota Madinah. Kita bentengi diri kita di Madinah, kalau mereka datang kita lawan. Saudara, ini pendapat golongan tua. Terus Nabi tanya yang muda-muda, ada Ali, ada Zubair, Tolha, saudara yang muda-muda nih. Saudara, Nabi tanya kepada yang muda-muda, bagaimana pendapatnya? Waduh, udah tahu jawaban. Emang Gen Z begitu ya, Pak? Saudara, begitu yang muda-muda bilang, ya Rasulullah, kita ini kan berjihad, tujuan kita ya menang, ya mati syahid, nggak ada tuh kata kalah. Karena itu kenapa harus kita tunggu di Madinah, kita sambut mereka di medan tempur. Anak muda, Sayyidina Ali dan kawan-kawan yang muda begitu, udah kita mati syahid lah. Saudara, terjadi perdebatan dengan orang tua. Kata orang tua, jangan begitu. Kalau kita punya kemampuan gak cukup, kita paksakan diri, itu namanya bunuh diri. Anak-anak muda bilang, enggak bunuh diri, mati syahid. Anak muda. Nah, kira-kira orang dulu sama sekarang, tua muda sama gitu? Sama. Orang tua punya pendapat begitu karena pengalaman, lebih hati-hati. Anak muda belum pengalaman, emang lebih jos begitu. Betul? Apa sikap Nabi, saudara? Nabi lihat di banyak anak-anak muda nih di dalam masjid, saudara. Ada orang-orang tua yang muda-muda semangat kayak barusan tuh, udah takbir, bakar. Cuman dulu nggak ada bakarnya, saudara. Akhirnya Nabi memutuskan alaihi salatu wassalam ikut pendapat yang muda. Sudah, kalau begitu kita sambut mereka di medan Uhud, di medan tempur. Singkat cerita, setelah musyawarah diatur bagaimana nanti strateginya di medan Uhud, saudara. Kemudian Nabi punya persiapan perang. Nah, waktu Nabi ke rumahnya mempersiapkan diri, yang tua-tua negor sama yang muda. Kurang lebih nih kalau bahasa sekarang, lu sih ini gara-gara ente nih yang muda-muda nih. Sebetulnya Nabi setuju sama kita. Sebetulnya Nabi sama kita nih sama pengalaman, sama tahu bahayanya. Cuman ente-ente nih yang muda-muda terlalu menggebu-gebu. Akhirnya Nabi jadi ngikutin yang muda. Yang muda-muda digituin, sedih, saudara. Nyesel, apa iya mereka sudah maksa Nabi? Karena kesannya orang tua nuduh kalian maksa Nabi, saudara. Akhirnya anak-anak muda berembuk menghadap kepada Nabi, ya Rasulullah, maafkan kami kalau kami terlalu demi Allah apa yang kami sampaikan
adalah hanya semangat keinginan untuk berjuang di jalan Allah. Tapi kalau engkau punya pendapat lain ya Rasulullah, kami tetap ikut. Sami'na wa ata'na. Nah, jadi kata mereka, kalau memang engkau minta kami ya bertahan aja di sini, ya kita bertahan ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? La yambaghi li nabiyyin. Kata Nabi, enggak pantas bagi seorang nabi kalau sudah mengambil keputusan, sudah memakai baju perang, untuk mundur kembali dari putusannya. Subhanallah. Takbir. Sallu ala nabi. Akhirnya berangkat saudara. Nah, para ulama saudara membahas soal ini. Kenapa Nabi memilih pendapat yang muda, padahal Nabi sendiri lebih cenderung kepada yang tua, saudara. Ada apa? Itulah strategi dakwah Nabi, saudara. Saudara, ini anak-anak muda ini subhanul yawm rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah, saudara, pemuda hari ini adalah pemimpin di hari esok. Jadi Nabi nggak mau patahkan semangat mereka. Nabi nggak mau patahkan keinginan mereka, saudara, karena Nabi tahu besok yang muda-muda ini yang akan melanjutkan dakwah, yang akan meneruskan dakwah. Jadi hati mereka tidak boleh disakiti, semangat mereka tidak boleh dipatahkan. Itulah tujuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takbir. Sallu ala nabi. Bagus tidak Nabi kita? Bagus tidak Nabi kita? Subhanallah. Jadi sekali lagi kembali kepada apa yang kita sampaikan tadi, bahwa Allah menceritakan kepada kita, saudara, bagaimana Allah membimbing Nabi sebagai pemimpin, saudara. Bagaimana cara memimpinnya itu tadi, fabima rahmati minallahi linta lahum. Lantaran rahmat dari Allah kau bersikap lembut, santun, ramah ya Muhammad. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau engkau bersikap kasar atau keras hati, lan faddu min haulik, niscaya mereka akan meninggalkan engkau. Mabur semua, nggak ada lagi yang mau dengar Nabi, saudara. Karena itu kalau memimpin umat, kadang-kadang ada saja, saudara, mungkin ucapan umat yang nggak enak di kuping, protes, kritik. Apa kemudian Allah nyatakan? Fa'fu anhum, maafin mereka. Wastaghfir lahum, mohon ampun buat mereka. Wasawirhum fil amri, ajak mereka musyawarah untuk menentukan urusan, saudara. Nah, ini penting. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kondisi yang aktual, faktual yang terjadi di negeri kita saat ini, saudara. Saudara, kita baru melihat kemarin ini, kita dipertontonkan dengan satu kejadian di berbagai daerah, bukan hanya di Jakarta, saudara. Bagaimana rakyat berduyun-duyun turun ke jalan, membakar kantor DPRD, ada yang membakar kantor bupati atau wali kota, saudara. Polisi dikejar-kejar, saudara. Markas-markas BRIMOB, saudara, mereka serang, mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak korban berjatuhan. Bahkan ada anggota dewan yang rumahnya diserbu, hartanya dijarah. Nggak sampai di situ, bahkan rumah menteri ikut dijarah juga, saudara. Ada apa sedang terjadi di negeri kita? Jangan salahkan rakyat dulu, jangan salahkan yang kecil dulu, jangan salahkan yang demo dulu. Pelajari kenapa mereka seperti itu, saudara. Kalau ada pasien datang ke dokter mau berobat, saudara, tentu seorang dokter akan bertanya dulu, apa yang kamu rasa? Oh dokter, ini saya batuk-batuk. Oh bagaimana batuknya? Coba lihat, buka mulutnya, apakah kerongkongannya ada radang atau tidak? Dokter menyelidiki, saudara. Apakah ini batuknya karena bronkitis? Apakah batuknya ini karena, saudara, yaitu ada infeksi? Apakah batuknya karena alergi atau lain? Diselidiki dulu sebabnya. Udah ketemu sebabnya, diobati, saudara. Itu penyebabnya, saudara. Kalau sudah diobati penyebabnya, insya Allah penyakitnya akan sembuh. Betul? Betul. Nah, ini kalau rakyat di mana-mana teriak, di mana-mana protes, di mana-mana merasa sakit, di mana-mana menderita, saudara, tanya dulu, kenapa mereka bicara begini, kenapa mereka bicara begitu. Tampung, cari solusi. Itu kalau mau mimpin negeri. Makanya pantas Allah katakan kepada Nabi, wasawirhum fil amri, ajak mereka musyawarah. Yang terjadi di negeri kita apa? Mari kita lihat. Ada ibu-ibu teriak protes, cabai mahal. Dijawab sama pejabat,
nanam aja sendiri. Kacau gak? Ayo saya tanya, kalau pejabat jawab gitu, ngawur gak? Orang kalau ibu-ibu teriak cabai mahal, saudara berpikir, cari cara, diskusi, kumpulkan petani, bagaimana supaya cabai ini murah, supaya cabai ini bisa kebeli oleh masyarakat, betul? Bukan disuruh nanam sendiri. Bapak-bapak lagi teriak, listrik mahal. Apa jawab pejabat? Ya jangan masang listrik. Terus disuruh pakai lilin, disuruh pakai lampu semprong. Enggak begitu jawabnya, enggak begitu pejabat, enggak boleh jawab begitu saudara. Enggak boleh pejabat itu cara menjawabnya harus rapi, saudara, berbobot, saudara, betul-betul solutif. Ada lagi saudara, tukang-tukang ojek, ojol teriak saudara, bensin mahal. Ini tukang ojol ini kesian, udah beli bensin mahal, saudara, pada saat dia mendapatkan yaitu langganan untuk naik, saudara, apa yang terjadi? Dia mesti bayar aplikator. Aplikatornya hampir 20% itu saudara. Tunggu dulu, gua tahu lu tukang ojol lo. Enggak apa-apa, tukang ojol bagus, hidup ojol, takbir. Ini tukang ojol protes bensin mahal. Dijawab sama pejabat, jangan beli bensin. Nah terus kalau nggak beli bensin tuh motor pakai apa? Pakai air kencing. Astagfirullahaladzim. Jujur nih jawaban begini ngawur gak? Tuh yang begitu-begitu apa pantas jadi pejabat? Apa pantas jadi pejabat? Ngawur tidak? Apa saudara? Ada lagi saudara, ada lagi rakyat teriak saudara, kami tercekik pajak, hapuskan pajak dari rakyat kecil, protes saudara, demo. Ada lagi saudara pejabat, saudara, ini pejabat senior, jenderal tua saudara, apa dia ngomong saudara? Rakyat gak usah pakai protes-protes, jasamu apa kepada negara? Kamu gak punya jasa pakai protes, pergi kau dari Indonesia. Pusing nggak? Pusing nggak? Saudara, bukan begitu cara jawab, betul. Orang kalau masyarakat teriak pajak, ya pelajari mana pajak yang mesti dihapus, mana pajak yang mesti dikurangi, saudara, mana yang mesti diambil pajak, mana yang nggak boleh diambil pajak, saudara. Bukan tuh rakyat diusir, bukan dibilang nggak punya hak. Siapa bilang rakyat tidak punya hak dan tidak punya jasa kepada negara? Bohong. Mari kita lihat. Saya mau tanya ini semua yang ada di sini saudara, Anda kerja dapat gaji, kenapa pajak tidak? Kenapa pajak tidak? Kenapa pajak tidak? Bayar listrik ada pajak tidak? Bayar air ada pajak tidak? Beli kuota pulsa ada pajaknya tidak? Ada pajaknya tidak? Bayi baru lahir udah kena pajak sudah. Beli piki ada pajaknya, beli sorban ada pajaknya, beli baju ada pajaknya, betul? Betul. Makan di restoran, rumah makan kita kena pajak, betul? Betul. Beli bensin juga ada pajaknya, betul? Berarti saya mau tanya, rakyat bayar pajak tidak? Bayar pajak tidak? Pajak itu untuk negara, betul? Nah sekarang kalau begitu rakyat berjasa tidak kepada negara? Berjasa tidak kepada negara? Berjasa. Rakyat nggak berjasa, buah kepret loh. Ngomong seenaknya, betul? Itu pejabat begitu kacau tidak? Kacau tidak? Masya Allah. Lu jangan sebut nama, tapi yang sebut emang bener tuh. Takbir. Jadi kalau di sini ada polisi, ada intelijen, bukan saya yang nyebut Pak ya. Tuh yang nyebut. Tuh yang nyebut bukan saya ya. Tuh yang nyebut nama, tapi yang disebut benar. Tahu aja loh. Sallu ala Nabi. Saudara, yuk kita lihat nih pelan-pelan nih, pelan-pelan lihat nih.
orang kerja baik di pemerintah maupun di swasta, gajinya kena pajak. Dia bawa pulang itu gaji, sebagian dia belanjakan buat kebutuhannya, buat dia bayar listrik kena pajak lagi, buat dia bayar air kena pajak lagi, buat dia beli kuota kena pajak lagi, dia beli baju buat diri dan keluarganya kena pajak lagi, dia beli makanan di market kena pajak lagi. Padahal duitnya udah kena pajak, udah kena pajak sekali, kena pajak lagi tuh. Ada di pakaian, ada di minuman, saudara, kena pajak tuh terus, saudara. Nah kemudian dia nabung, setelah dia beri kebutuhan kena pajak, sisanya dia nabung, tabungannya ada pajak lagi, nabung kena pajak juga. Ya sudah, dia sabar, takut kalau taruh di rumah hilang, kepake, taruh di bank, saudara, kena pajak deh. Tiap bulan tuh kena pajak tuh duitnya, saudara. Nah kemudian nanti begitu duit udah kumpul, dia ambil, saudara, mau beli tanah, kena pajak lagi, pajak pembelian, betul, kena pajak, saudara. Pajak pembelian bukan kecil itu, kena pajak. Kita ambil itu tanah, kebun, belum bisa bangun rumah, udah kena pajak, pajak bumi, ada pajak tuh, saudara. Kita kena pajak lagi, pajak bumi. Satu saat duitnya udah kumpul, kita bangun rumah, mau bangun rumah, IMB-nya bayar lagi, betul, studi kelayakan ini itu semua bayar, kita bayar, saudara. Begitu jadi rumahnya kena PBB, pajak bumi dan bangunan. Makin gede itu rumahnya makin mahal, saudara. Udah dia sabar, begitu dia udah tua meninggal, tanah rumahnya diwarisin ke anak cucunya, kena pajak lagi, namanya pajak warisan. Masya Allah. Begitu mau diwarisan, saudara, kan mau dipecah tuh, mesti dijual, dia jual, kena pajak penjualan. Kacau tidak? Ini yang saya sampaikan paham tidak? Jadi pajak tuh berlipat-lipat, betul, di mana-mana kita dijegat oleh pajak, betul. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Rakyat udah dijegat pajak, saudara, atas bawah, depan belakang, kanan kiri, semua ada pajak, saudara. Cuman buang angin yang belum ada pajaknya. Jangan-jangan besok ada pajaknya juga tuh, buang angin. Masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saudara, kok bisa begitu pajak? Ini pajak ini makhluk apa sih? Ini makhluk apa ini pajak, saudara? Lanjut, takbir, sallu ala nabi. Nah saya mau mundur dikit, boleh? Dulu di zaman Pak Harto, saudara, Pak Harto membangun BUMN, Badan Usaha Milik Negara, saudara. Begitu juga di daerah-daerah dibangun BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Itu dibangun di mana? Ada ratusan BUMN, saudara. BUMN yang mengurus perkebunan, BUMN yang mengurus kehutanan, BUMN yang mengurus pertambangan, BUMN yang mengurus penerbangan, BUMN yang mengurus asuransi, BUMN yang mengurus pendidikan, yang mengurus kesehatan, saudara semua. Kenapa Pak Harto di zamannya membangun BUMN begitu banyak, saudara? Sebab BUMN itu ditugaskan untuk cari duit. Takbir. Lanjut. Ya suaranya pastikan jangan yang di belakang mati suaranya, betul? Jadi saudara, begitu BUMN itu sudah ada, disuruh kerja cari duit. Untuk apa? Duitnya untuk biayai negara, saudara. Untuk bangun rumah sakit, untuk bangun sekolah, untuk bangun listrik di mana-mana, saudara. Nggak sampai di situ, untuk gaji pegawai-pegawai negeri, saudara, untuk gaji tentara, untuk gaji polisi. Makanya di zaman itu pajak rendah, saudara. Dulu di kampung-kampung nggak ada PBB, adanya IREDA, IPEDA, saudara, kecil bayarnya, saudara. Kenapa, saudara? Karena negara saat itu nggak butuh pajak dari rakyat. Karena dari pertambangan, dari perkebunan, saudara, sudah melimpah, duit banyak.
Kita pindah ke sekarang. Sekarang saudara, kenapa jadi pajaknya tinggi? BUMN-nya pada bangkrut. Ratusan BUMN bangkrut, saudara. Begitu bangkrut, negara gak punya duit. Terus bagaimana nyari duit? Pajakin rakyat. Ini gara-gara BUMN-nya bang. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa di zaman Pak Harto nggak bangkrut? Kenapa sekarang bangkrut? Ternyata saudara, dalam 10 tahun terakhir kemarin ini saudara, apa yang terjadi? Tim sukses saudara, daripada presiden maupun wakil presiden dibagi-bagi menjadi komisaris BUMN saudara. Buzzer diangkat jadi komisaris saudara, influencer diangkat jadi komisaris, artis diangkat jadi komisaris saudara. Bahkan penghina agama, penghina nabi, penghina ulama rame-rame dijadiin komisaris saudara. Luar biasa, termasuk para koruptor. Saya bukan fitnah saudara, saya kasih contoh. Gubernur DKI Jakarta saudara, kemarin ini saudara, begitu melakukan penodaan agama dipenjara 2 tahun. Keluar dari penjara diangkat menjadi komisaris utama Pertamina, gajinya miliaran tiap bulan. Koruptor diangkat jadi komisaris, influencer diangkat jadi komisaris, buzzer diangkat jadi komisaris. Orang-orang top saudara disuruh mengelola daripada BUMN, bangkrut. Betul? Betul? Bagaimana nggak bangkrut? Dulu di zaman Pak Harto orang mau jadi komisaris ada fit and proper test, diuji dulu saudara, ada ujiannya saudara. Sekarang enggak saudara, kacau balau ini kita punya negeri saudara. Penghina ulama saudara, penoda agama diangkat, sekarang masing-masing jadi komisaris dengan gaji ratusan juta, miliaran. Ini apa? Ini ngurus negara, nggak boleh saudara, negara diurus seperti itu. Gara-gara diurus seperti itu hancur in negeri. Dan Nabi sudah kasih kabar kita saudara. Apa kata Nabi dalam hadisnya saudara? Nabi mengatakan idza wusidal amru ila ghairi ahli fantazir sa'ah. Kalau suatu urusan sudah diserahkan saudara kepada yang bukan ahlinya, bukan pakarnya, bukan kemampuannya saudara, fantazir sa'ah, maka tunggulah kehancuran. Sallu ala nabi. Jadi hancur gara-gara banyak korupsi saudara. Ini dia. Nah begitu udah bangkrut hancur, dari mana nyari duitnya saudara? Ya dari rakyat. Dipajakin semua, makanan dipajakin, minuman dipajakin, pakaian dipajakin saudara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anda tahu itu salah seorang mantan pimpinan KPK saudara, itu Abraham Samad. Apa dia bilang saudara? Ini kalau hasil tambang saja dijaga dengan baik tanpa korupsi saudara, itu sudah cukup menghidupi bangsa Indonesia. Setiap keluarga dapat gaji 20 juta per bulan cuma-cuma. Saking apa? Saking kayaknya kita punya negeri. Itu baru urusan tambang, belum urusan yang lain saudara. Nah sekarang saudara, Anda tahu, silakan laporannya saudara. Laporan 10 tahun ini saudara, bahwa pendapatan negara 82% diambil dari pajak. 82% dari pajak. Lalu tambang kita kemana? Emas kita kemana? Batu bara kita kemana? Nikel kita kemana? Sudah bauksit kita kemana? Korupsi. Betul? Betul? Hancur tidak? Dulu zaman Pak Harto bukan gak ada korupsi, bukan ada. Cuman dulu korupsinya di kolong meja. Korupsinya di kolong. Artinya apa? Masih punya malu. Masuk reformasi, kita pikir mungkin bagus nih reformasi, ternyata korupsinya di atas meja. Naik pangkat. Dulu korupsinya di kolong meja, habis reformasi korupsinya di atas. 10 tahun kemarin saudara, meja-mejanya dibawa lari. Kacau tidak? Ayo saya mau tanya, kacau tidak? Kacau tidak? Ini kalau begini terus didiemin, jangan salahkan kalau besok rakyat revolusi, betul?
Siap revolusi. Ayo, ayo, ayo revolusi. Ayo revolusi sekarang juga. Ayo, ayo, ayo revolusi. Ayo revolusi sekarang juga. Takbir.